Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fatur Rahman dari Fakultas Widya Mataram, Fakultas Hukum 2019, kelas sore. Di sini saya akan memaparkan materi dari dosen saya, Bapak Roni, tentang problematika undang-undang sektoral. Yang di sini saya ambil adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu naskah akademik antara lain pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Terdapat asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan dalam naskah akademik, dan kebutuhan perundang-undangan nomor 32 tahun 2019, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang nomor 32 tahun 2019 tersebut menyusun Undang-Undang Cipta Kerja yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat dua asas dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang dilanggar dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni asas terbentuknya dan asas dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan asas terbentuknya, asas ini mewajibkan proses perencanaan hingga pengundangan suatu perundang-undangan perlu untuk bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan tersebut. Sayangnya, baik RUU Cipta Kerja dan naskah akademiknya baru dapat diakses secara resmi setelah surat presiden diserahkan pada DPR. Dalam tahap ini, penyusunan RUU sebenarnya sudah selesai, dan dengan diserahkannya surat presiden, maka RUU tersebut akan dilanjutkan ke tahap pemberian masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyusunan. Selain itu, berkaitan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Jika kita melihat pada materi Undang-Undang Cipta Kerja, justru undang-undang ini mendapatkan hal-hal yang sangat mendasar sebelumnya. Diatur tentang undang-undang untuk diatur dalam peraturan pemerintah, seperti terkait dengan pembagian kewenangan. Adapun penyusunan berargumen bahwa penghapusan peraturan prinsipil yang sebelumnya menjadi menteri muatan undang-undang ini adalah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan, mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Sebagai konsekuensi dari pandangan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja justru mendapatkan peraturan yang didelegasikan untuk mengimplementasikan peraturan ini. Jadi melihat hal ini, banyak dikhawatirkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat langsung dioperasionalisasikan dengan baik sebelum peraturan pelaksanaan dimandatkan atau diselesaikan. Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan dari UU yang telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
agar disesuaikan paling lama 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Hal ini tentu realistis dalam pelaksanaannya, mengingat tidak untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari 76 undang-undang tersebut. Kedua, naskah akademi tidak menjalankan urgensi mengapa peraturan tersebut harus diubah. Pada dasarnya, naskah akademi suatu undang-undang perlu untuk setidaknya menjawab 4 pertanyaan mendasar perubahan undang-undang diperlakukannya, yakni permasalahan yang dihadapi dalam hidup bangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Kedua, mengapa perlu perencanaan undang-undang. Pemecahan masalah tersebut yang berarti membenarkan perlibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, atau yuridis pembentukan rencana undang-undang dan rencana peraturan daerah. Nomor 4, apa sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan jangkauan dan arah peraturan. Pada ulasan setiap undang-undang yang direvisi, naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara komprehensif menjalankan mengapa berbagai peraturan ini perlu diubah. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah lingkup masyarakat yang dapat berantisipasi dalam penyusunan AMDAL dari masyarakat terkena dampak, memperhatikan lingkungan hidup atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung. Naskah akademik ini tidak memberikan kajian yang komprehensif. Mengapa demikian? Penjelasan yang ada sebagai dilihat dari naskah akademik RUU Cipta Kerja hanyalah keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sebagai perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar masyarakat tidak hilang atau terminologi dianggap oleh sebagian pihak merupakan sebuah asumsi dan tidak didukung dengan data maupun kajian yang jelas. Sebagaimana limitasi lingkup partisipasi masyarakat ini berpengaruh terhadap kemudahan perizinan sebagai yang menjadi tujuan rencana Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak dikaji lebih lanjut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai problematika undang-undang sektoral, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu sempat dipaparkan oleh Bapak Roni sebagai dosen pengampu. Mungkin ini video yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.